Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca kitab syahadat la ilaha illallah di halaman 10. Qala al-muallif Thaniyan, rukun syahadat yang kedua. Rukun syahadat yang kedua. Thaniyan, ya. Paragraf terakhir ya. Al-ikhbaru, mengkhabarkan, memberitahukan. Fala yakunu asy-syahidu syahidan, seorang yang bersaksi itu tidaklah menjadi saksi hatta yantiqa, sampai dia mengucapkan, wa yatalaffadha, melafadzkan, wa yaqul mukhbiran, mengucapkan mukhbiran amma fi nafsihi, dalam rangka memberitahukan isi hatinya, wa mu'liman, serta mengumumkan ama yukinnuhu, apa yang tersembunyi dalam fuaduhu, batinnya. Tidaklah seseorang yang bersaksi itu menjadi saksi, menjadi syahid sampai dia mengucapkan, melafadzkan, ya, mengatakan dalam rangka memberitahukan isi hatinya, mengumumkan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Fahiya idzan, jadi syahadat itu kalau demikian murakkabatun, tersusun, terangkai, min i'tiqadin wa lafzin, dari i'tiqad, keyakinan, wa lafzin, dan lafaz, ucapan. Bukan hanya ucapan tanpa keyakinan, bukan pula sekedar keyakinan tanpa diucapkan. Faqaulul muwahhidi, jadi kita terapkan pada syahadat la ilaha illallah. Ucapan seorang ahli tauhid, ucapan seorang muslim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yakni maksudnya akhbara au ukhbiru, aku memberitahukan, bi anni qati'un bil wahdaniyati, bahwasanya aku yakin akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, Ustaz. Monggo. Jadi ucapan seorang muslim la ilaha illallah itu maknanya dia memberitahukan, dia mengkhabarkan bahwa dirinya qati', dirinya memastikan, dirinya yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mejanya enggak seimbang kalau ditaruh situ semua. Ya. Mengkung. Qala Ibnu Mandah, berkata Ibnu Mandah. Jadi ingat ya, yakin, qati', khabarun qati', berita yang diyakini, berita yang pemberitaan yang sudah pasti dan diyakini, itu derajat sesudah apa kemarin? Derajat sesudah apa? Hah? Kapan orang itu bisa yakin? Kalau sudah apa? Kemarin sudah apa? Sudah mengetahui. Sudah apa? Sudah mengetahui. Jadi kalau di sini katakan seorang muslim mengatakan la ilaha illallah, artinya dia memberitakan kalau dirinya itu yakin dan memastikan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mesti sudah tahu dulu apa itu tauhidullah. Betul enggak? Kalau enggak, bagaimana dia bisa yakin?
akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mandah, berkata Ibnu Mandah, syahadatu fi'luhu bil qalbi wal lisan. Syahadat itu adalah perbuatan dengan hati dan lisan. La ikhtilafa bainal muslimin fi dzalik. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal tersebut. Jadi kalau syahadat sekedar dalam hati, tidak diikrarkan, tidak dianggap. Ya. Kalau diikrarkan tapi tidak diyakini dalam hati, maka munafik. Famata taqadal abdu, maka kapan saja seseorang itu meyakini mazmuna, kandungan kalimat tauhid, kandungan kalimat la ilaha illallah, fala yakunu syahidan, ia tidak menjadi seorang yang bersaksi, tidak menjadi orang yang bersyahadat, hatta yantiqa biha, sampai ia mengikrarkannya. Kapan seseorang itu meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah, dia belum dikatakan orang yang bersyahadat sampai ia mengikrarkannya. Qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi, berkata Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Hambali, wa syahid bila ilaha illallah huwal musaddiqu al-muqirru biqalbihi. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu adalah orang yang musaddiq, orang yang jujur dalam persaksiannya, dalam syahadatnya, al-muqirru biqalbihi, yang mengakui, meyakini dalam hatinya. Yashhadu bihalillahi biqalbihi wa lisanihi, mempersaksikan la ilaha illallah itu lillah, mempersaksikan tauhid itu milik Allah, biqalbihi wa lisanihi, mempersaksikan tauhid itu untuk Allah, biqalbihi wa lisanihi, dengan hati dan lisannya. Yabtadi'u bi syahadati qalbihi wal iqrar bihi, dia awali dengan persaksian hatinya dan pengakuan hatinya. Tsumma yusanni bisyahadati bilisanihi wal iqrari bihi, kemudian diikuti, ya, yusanni, kemudian disusul yang kedua dengan bersyahadat dengan lisannya dan ikrar dengan lisannya. Wa idzam tana'a minan nutqi bilisanihi ma'al qudrah, sedangkan apabila orang itu enggan, enggan untuk mengikrarkan dengan lisannya, ma'al qudrati, padahal dia mampu, fala yanfa'uhu ma i'taqadahu biqalbihi, maka tidak bermanfaat baginya, tidak berguna baginya apa yang diyakini dalam hatinya. Apabila seseorang itu enggan mengikrarkan syahadat itu dengan lisannya, padahal dia mampu, bukan orang bisu, maka tidak bermanfaat apa yang diyakini dalam hatinya. Khilafan lima alaihi ba'dhu ahli bid'ah, berbeda dengan apa yang dipegangi, apa yang diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah. Ternyata ada sebagian ahlul bid'ah yang, yaitu Jahmiyah, ya, meskipun enggan mengikrarkan, tapi kalau hatinya itu mengakui, maka di akhirat dia mukmin, wali dia, wali dia, ya, wali malamatiyah namanya. Wali dia, ya, menolak lisannya ikrar la ilaha illallah, dia menolak, tapi batinnya dia mengakui, maka dia di akhirat mukmin, wali min auliyaillah katanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma syahadatan, adapun dua kalimat syahadat, idza lam yatakallam biha ma'al qudrati, apabila seseorang tidak mengikrarkannya padahal mampu,
apabila seseorang tidak mengikrarkannya padahal mampu, fahuwa kafirun batinan wa zahiran, maka orang ini kafir lahir batin. Inda salafil ummah wa aimmatiha wa jamaahiri ulamaiha, menurut salaful ummah, menurut para sahabat, wa aimmatiha, para ulama, para imam salaf, para imam umat ini, wa jamaahir ulamaiha, dan seluruh ulama umat ini. Dua kalimat syahadat. Apabila seseorang tidak mengikrarkannya padahal mampu, maka dia kafir apa? Lahir batin. Maka dia kafir lahir batin. Kafir dunia akhirat, kafir lahir batin itu tidak seperti perkataan siapa tadi? Jahmiyah yang mengatakan di dunia kafir, di akhirat ya mukmin. Kenapa? Karena mengakuinya, hati mengakui. Meskipun lisan nggak mengikrarkan, tapi hati mengakui, maka di akhirat dia mukmin, sempurna imannya, wali. Kata Ibnu Taimiyah yang menjadi ijma'nya salaf, menjadi ijma'nya para imam umat ini, menjadi ijma'nya kesepakatan ulama umat ini. Seorang apabila tidak mengikrarkan padahal mampu, ya, maka dia kafir lahir batin dunia akhirat. Wa hal la yakunu musliman illa binutqihi kalimata asyhadu am yakfi an yaqula la ilaha illallah. Apakah seseorang tidak menjadi muslim? Hal la yakunu musliman. Apakah seseorang tidak menjadi muslim illa kecuali binutqihi kalimata asyhadu, dengan mengucapkan lengkap asyhadu an la ilaha illallah, am yakfi, ataukah cukup an yaqula, dia mengatakan la ilaha illallah saja sudah menjadi muslim? Nah, ini pertanyaan. Ya, apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja sudah menjadi muslim, ataukah mesti dibarengi dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Mesti dibarengi asyhadu. Ini ya pertanyaan. Jawabnya apa? Al-jawabu, jawabannya anna waalaikumsalam. Anna dzalika laisa bilazimin. Ya, bahwasanya itu bukan hal yang mesti. Itu bukan hal yang mesti. Itu bukan satu kemestian. Kalau Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa ajma'al muslimuna, umat Islam satu kata, ala annal kafiru, bahwa orang kafir, idza qala, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad dakhala al-islam, maka sungguh dia telah masuk Islam, wa syahida syahadatal haq, dan dia telah bersyahadat dengan syahadat yang hak, ya, dengan syahadat la ilaha illallah, dengan syahadat tauhid. Walam yutawaqqaf islamuhu ala lafzi syahadati, dan tidak dipersyaratkan keislamannya, yutawaqqaf yang dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan keislamannya ala lafzi syahadah, pada atau dengan lafaz asyhadu. Jadi umat Islam sepakat, ya, kalau seorang kafir mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk Islam. Dia telah bersyahadat dengan syahadat yang syahadat hak, syahadat la ilaha illallah. Ya, tidak dipersyaratkan dia jadi muslim, itu berarti apa? Harus dalam ucapan la ilaha illallahnya harus apa? Ada kata apa? Asyhadu. Tidak dipersyaratkan. Makanya tadi saya mengatakan dzalika laisa bilazim, bukan satu kemestian, ya. Bukan satu syarat. Orang kafir menjadi muslim itu syaratnya harus lengkap, asyhadu alla ilaha illallah, harus lengkap, tidak. Jadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah muslim. Salisan, rukun yang ketiga dari rukun
syahadat, rukun bersaksi. Al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi, mengetahui hakikat apa yang dia persaksikan. Mengetahui hakikat apa yang dia persaksikan, mengetahui makna sebenarnya dari apa yang dia persaksikan. Idz la yumkinu, sebab mustahil, an yashhada syahidu bima yajhaluhu, seorang saksi itu bersaksi sesuatu yang tidak dia ketahui. Idz la yumkinu, sebab mustahil. Syahid, seorang saksi itu yashhadu, bersaksi bima yajhalu, bersaksi apa yang tidak dia ketahui. Ya, fal jahlu wasyahadatu mutanafiyani. Jadi ketidaktahuan, kejahilan dengan makna yang dia persaksikan, kejahilan terhadap makna yang dia persaksikan, wasyahadatu, dengan persaksiannya, mutanafian, dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang kontradiktif, dua hal yang bertolak belakang. Ya. Secara di dunia nyata ada orang yang bersaksi, bersyahadat, tapi dia tidak mengetahui hakikat syahadat yang dia persaksikan. Tapi secara sebenarnya dia tidak bersyahadat. Secara sebenarnya dia tidak apa? Tidak bersyahadat. Kenapa? Karena tidak tahu atas apa yang dia persaksikan dengan persaksiannya, itu dua hal yang bertolak belakang. Sama seperti orang sholat, ya, tidak berwudu sementara dia berhadas. Secara tampilan dia ngerjakan sholat gak? Ngerjakan sholat. Secara tampilan dia ngerjakan sholat, berdiri takbir, dia datangkan rukun dan wajibnya. Tapi salah satu syaratnya dia tidak penuhi, yaitu apa? Taharah dia nggak penuhi, taharah dari hadas dia nggak penuhi. Ya, secara tampilan lah disebut sholat nggak? Hah? Hadas dengan sholat itu kan dua hal yang bertolak belakang. Layak balullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kata Nabi, Allah enggak terima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Berarti salat dengan hadas itu dua hal yang bertolak belakang. Kalau orang itu salat enggak boleh dia dalam keadaan berhadas. Kalau orang itu berhadas enggak boleh dia salat. Sama di sini. Ya, kejahilan terhadap makna syahadat dengan bersyahadat, dua hal yang bertolak belakang. Tapi di dunia nyata bisa saja orang itu bersyahadat tapi dia jahil terhadap makna syahadatnya. Faqaulul muslimi, di ucapan seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah yatadhammanu ilmahu bidzalik. Jadi ucapan seorang muslim asyhadu an la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya ilmahu bidzalik. Dia mengetahui makna asyhadu an la ilaha illallah tersebut. Terkandung di dalamnya, ya, pengetahuannya terhadap makna, ilmunya terhadap makna la ilaha illallah. Qala al-Ambari, berkata al-Ambari, wa qauluhum asyhadu an la ilaha illallah
perkataan mereka kaum muslimin, asyhadu an la ilaha illallah, qala Abu Bakar, ini Abu Bakar Al-Ambari, ya, berkata Abu Bakar Al-Ambari sendiri, ma'nahu inda ahli al-arabiyyati, maknanya menurut para ahli bahasa Arab, makna asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu annahu la ilaha illallah wa ubayyinu annahu la ilaha illallah. A'lamu, aku mengetahui bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, dan aku mengikrarkan bahwasannya la ilaha illallah. Jadi ucapan seorang muslim asyhadu an la ilaha illallah itu, ya, mestinya itu sudah terkandung di dalamnya kalau pengumuman kalau dirinya itu mengetahui apa? Hakikat dari ikrarnya syahadat la ilaha illallah ini. Ya. Kalau tidak dia jadi apa dia? Munafik dia. Jadi munafik dia. Ya, di dunia diperlakukan sebagai seorang muslim selama belum melakukan pembatalnya. Di dunia diperlakukan sebagai seorang muslim. Syahadat la ilaha illallah, pentingnya mendakwahkan hakikat syahadat la ilaha illallah. Ya. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, penulis kitab Fathul Majid, ya kan? La raibah anna syahadata la takunu syahadatan, tidak diragukan lagi. Anna syahadata, bahwa syahadat la takunu syahadatan, tidaklah sah sebagai syahadat, illa kecuali idza kanat, apabila syahadat itu an ilmin, terlahir dari apa? Ilmu, dari mengetahui hakikat syahadatnya, wa yakinin, yakin terhadap kebenaran hakikat syahadatnya, wasidkin, dan jujur dalam bersyahadat. Kata beliau, la raibah, tidak ada sedikit pun, anna syahadata, bahwa syahadatan tidak sah sebagai syahadat, illa kecuali idza kanat, syahadat itu terlahir an ilmin wa yakinin wa sidq, terlahir dari apa? Orang itu mengetahui hakikat syahadatnya, meyakini kebenaran hakikat syahadatnya, dan jujur. Wa amma ma'al jahli wasyak, adapun kalau orang itu bersyahadat dalam keadaan tidak mengetahui maknanya, wasyak, atau meragukan hakikatnya, fala tu'tabaru, maka tidak sah, wala tanfa'u, juga tidak bermanfaat. Yani fadilah, apa maknanya tidak bermanfaat? Fadilah syahadat la ilaha illallah itu dia nggak akan dapat. Fadilah syahadat la ilaha illallah itu dia nggak akan dapat. Itu maknanya tidak bermanfaat. Fayakunu syahidu, maka orang yang bersyahadat, wal halatu hadhihi, sementara keadaannya seperti ini, yaitu apa tadi? Dalam keadaan dia apa? Jahil terhadap hakikatnya, atau ragu terhadap hakikatnya. Yakun, ia menjadi apa? Kadziban. Ia menjadi orang yang berdusta. Dia menjadi orang yang berdusta. Li jahlihi bi makna ladzi yashhadu bi, karena dia enggak tahu makna persaksiannya. Dan dia enggak tahu makna syahadat yang dia persaksikan. Atau karena dia ragu terhadap makna yang dia persaksikan. Seperti orang-orang munafik, oleh Allah dikatakan persaksiannya kadzib, dusta. Allahu yashhadu innal munafiqina
lakatsibun. Jadi statusnya apa ini? Kalau orang yang bersyahadat dalam keadaan seperti ini, statusnya apa ini? Muslim atau kafir? Statusnya? Ya munafik itu tadi. Munafik itu tadi. Ya, di dunia dalam keseharian diperlakukan layaknya apa? Muslim selama tidak menampakkan pembatalnya. Tetapi di akhirat bukan muslim. Di akhirat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Subhanallah, berat ya. Wa ghairu khafid, dan bukanlah sesuatu yang samar, bukanlah hal yang tabu. Ana husulal yaqin wal i'tiqadi, bahwa diraihnya yakin dan i'tiqad, sama yakin dalam bahasa kita, yaqtadi husul al-ilmi daruratan, berkonsekuensi diraihnya ilmu daruratan, tanpa bisa dipisahkan. Ini bukan hal yang samar lagi, bahwa kalau orang sudah meraih derajat yakin, maka pasti maka pasti dia sudah meraih derajat ilmu, mengetahui. Ya, kalau orang sudah sampai derajat yakin, maka pasti dia sudah mengetahui. Itu darurah. Apa darurah artinya? Tidak bisa dielak, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dielakkan. Tapi orang yang mengetahui, orang yang baru derajat ilmu, orang yang baru derajat mengetahui, belum tentu mencapai derajat yakin. Ya kan? Berapa banyak orang yang mengetahui tapi enggak yakin. Tapi kalau orang sudah yakin, itu berarti dia sudah mengetahui. Bagaimana bisa dia meyakini sesuatu yang tidak dia ketahui? Ghaira anna tansis alaihi, hanya saja disebutkan secara spesifik mengetahui. Ya, kata-kata mengetahui itu disebutkan secara spesifik fi kalami ahli ilmi oleh para ulama, limazidit tawadhih, untuk menambah kejelasan, wa mazidil inayati, dan menambah perhatian. Ya, supaya tambah jelas, tambah perlu diperhatikan, mempelajari makna hakikat syahadat la ilaha illallah itu penting, maka oleh para ulama itu disebut secara spesifik, disebut secara khusus, bahwa syahadat itu tidak sah tanpa tanpa ilmu, yakin, dan jujur. Padahal sebenarnya sekedar disebut tanpa yakin dan jujur sudah cukup, betul nggak? Karena kalau orang itu sudah yakin, mesti dia sudah mengetahui. Tapi kenapa mengetahui hakikatnya itu disebut tadi oleh para ulama, disebut dalam rangka menambah kejelasan dan menambah perhatian. Wal khulasatu, kesimpulan, alati tatahassalu, yang kita dapatkan atau yang dihasilkan minal ardhis sabiq, dari pemaparan ini, anna syahadata, bahwa syahadat itu adalah ikhbarun, ya, pemberitahuan, amma ta'lamuhun nafsu wa tatayaqqanuhu, pemberitahuan apa yang diketahui oleh hati dan diyakininya. Ya,
Jadi kesimpulan dari alati tatahassalu, kesimpulan yang didapat minal ilm sabiq dari pemaparan ini, anna syahadat, bahwa syahadat itu artinya ikhbarun, apa? Ikhbar, pemberitahuan amma ta'lamuhu nafsu, apa yang diketahui oleh hati, wa tatayaqqanuhu, dan diyakini olehnya. Maka ini sungguh sulit ya kalau orang mengikrarkan syahadat dalam keadaan dia tidak mengetahui hakikat syahadat itu, tidak pula yakin hakikat syahadat itu. Wah, ini berat. Jadi dua rukun dari syahadatnya apa? Enggak terpenuhi. Wa huwa malakhasahu Abul Abbas Al-Qurtubi. Kesimpulan ini adalah apa yang diutarakan secara ringkas oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, oleh Al-Qurtubi fi jumlatin mukhtasaratin, dalam sebuah kalimat yang singkat. Haitsu qala fi makna qaul muslim, di mana Al-Qurtubi ya menjelaskan makna dari perkataan seorang muslim, asyhadu alla ilaha illallah ay antiku bima a'lamuhu wa atahaqqaquhu. Artinya aku mengikrarkan apa yang aku ketahui dan aku yakini. Asyhadu alla ilaha illallah artinya aku mengikrarkan apa yang aku ketahui, bahwasanya la ilaha illallah, dan aku yakini bahwasanya la ilaha illallah. Wa mithluhu, serupa dengan perkataan Al-Qurtubi, qaulu Syekh Ibni Utsaimin, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin fi makna, menjelaskan makna asyhadu an la ilaha illallah ay antiqu bilisani mu'abbiran amma yukinnuhu qalbi minal yaqin wa huwa annahu la ilaha illallah. Aku mengikrarkan dengan lisanku, antiqu bilisani, aku mengikrarkan dengan lisanku, mu'abbiran, mengungkapkan, amma yukinnuhu qalbi minal yaqin, apa yang diyakini oleh hatiku, wa huwa, bahwa la ilaha illallah, yaitu bahwa la ilaha illallah. Ini asyhadu an la ilaha illallah antiqu bilisani, aku mengikrarkan dengan lisanku, mu'abbiran, mengungkapkan, amma yukinnuhu qalbi minal yaqin, ya, mengungkapkan apa yang diyakini oleh hatiku, wa annahu la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Ya, ini makna asyhadu an la ilaha illallah. Ya, nah itu kan apa, penjelasan Wahabi saja. Penjelasan apa? Wahabi saja. Tidak, memangnya Qurtubi Wahabi? Abu Abbas Al-Qurtubi Wahabi memangnya? Bukan kan? Qurtubi kan enggak dianggap Wahabi, enggak terhitung Wahabi Qurtubi. Jadi ini kalau ada yang nuduh Wahabi gitu, terbantahkan dengan kutipan-kutipan ucapan ulama-ulama terdahulu. Ucapan Qurtubi, ucapan Al-Ambari, ucapan siapa lagi? Tadi Ibnu Mandah, ya, ucapan Ibnu Faris. Ucapan Raghib Al-Asfahani. Jadi nggak bisa orang menuduh itu penjelasan syahadat la ilaha illallah ala Wahabi, nggak bisa. Ya. Baki tanbih, tersisa catatan penting. Tanbih, catatan penting. Ala anna kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah qad wusifat bisyahadah, disebut sebagai kalimat syahadat, betul nggak? Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat apa? Kalimat syahadat.
Kalimat tauhid itu disebut kalimat syahadat. Wa udhifat kalimatu syahadati ilaiha, dan ditambahkan kata asyhadu atau kata syahadat kepadanya. Jadi ini catatan penting bahwa kalimat tauhid itu disebut kalimat syahadat. Juga ditambahkan pada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu ditambahkan apa? Kata syahadat dan pecahan-pecahan katanya. Asyhadu an la ilaha illallah atau syahadat la ilaha. Faqila, maka dikatakan syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah atau kalimat syahadat fi nususin katsiratin, di banyak dalil. Di banyak dalil, nusus dalil, di banyak dalil. Kenapa? Kenapa di banyak dalil itu kalimat tauhid itu disebut kalimat syahadat? Kalimat tauhid itu diawali dengan apa? Kata syahadat, syahadat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Isyaratan, tujuannya untuk mengisyaratkan ila anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah la budda an takuna syahadatan, bahwa la ilaha illallah itu dipersyaratkan harus berupa syahadat, yushhadu biha, yang dipersaksikan. Kenapa kalimat tauhid itu disebut kalimat syahadat? Kenapa la ilaha illallah kalimat tauhid itu ditambahkan kepadanya kata syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa? Ini isyarat bahwa la ilaha illallah itu dipersyaratkan harus berupa apa? Syahadat yang dipersaksikan. Falaisat qaulan mujarradan, jadi dia bukan sekedar ucapan. Falaisat qaulan mujarradan, jadi dia bukan sekedar lafaz yang diikrarkan, sekedar ucapan yang diikrarkan. Wala i'tiqadan mahdhun, bukan pula sekedar keyakinan. Ya, jadi dia bukan sekedar ucapan tanpa keyakinan, bukan pula sekedar keyakinan tanpa diikrarkan, bukan. Innama hiya, tetapi syahadat la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu, ya, hatta yantafi'a biha sahibuha, supaya orang yang mengucapkannya itu mendapatkan manfaat darinya. Apa tadi makna mendapatkan manfaat? Mendapatkan fadilah-fadilahnya, mendapatkan fadilah-fadilahnya. Qaulun shadiqun, ia adalah ucapan yang jujur, ucapan kejujuran, nasyi'un, yang terlahir an ilmin wa i'tiqadin, dari ilmu terhadap hakikatnya, wa i'tiqadin, dan keyakinan ya terhadap hakikatnya. Tidak lain, la ilaha illallah itu adalah ya ucapan kejujuran yang terlahir dari apa? Ilmu dan i'tiqad, terlahir dari mengetahui hakikatnya dan meyakini hakikatnya. Hadza ma sayatabayyanu, ini yang akan ya menjadi semakin jelas bi'aunillah biidznillah fi athna'il bahath, di sela-sela kajian kitab ini. Ya, jadi itu kenapa sekarang sudah tahu ya, kenapa alasannya kalimat tauhid itu disebut kalimat apa? Syahadat. Kenapa kalimat tauhid itu digandengi dengan apa? Kalimat syahadat. Disebut syahadat la ilaha illallah atau disebut asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Ya, sebagai isyarat supaya la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan tanpa keyakinan, bukan pula sekedar keyakinan tanpa diikrarkan, tetapi dia harus berupa ucapan kejujuran yang terlahir dari apa? Ilmu dan yakin terhadap hakikatnya. Ya, maka kalau sampai ya pengetahuan tentang hakikat syahadat la ilaha illallah itu keliru, fatal enggak? Fatal kan? Kalau pengetahuan, maklumat, pengetahuan, informasi tentang la ilaha illallah itu keliru pada diri seseorang, maka fatal, karena dia akan meyakini sesuatu yang apa? Keliru.
Dia akan meyakini sesuatu yang keliru. Pengetahuannya keliru tentang hakikat syahadat la ilaha illallah, keyakinannya juga keliru. Kan fatal. Jadi penting harus mengetahui apa? Mengetahui hakikat kalimat tauhid, hakikat la ilaha illallah dengan benar. Karena kalau sampai keliru, fatal. Nah, kunci untuk mengetahui dengan benar hakikat la ilaha illallah itu ada pada kata apa? Kan la ilaha illallahu, 4 kata, kan? Ya, aslinya 5 kata, tetapi yang nomor 5 kan di apa? Ya, mahdzuf, ya kan? Kata pertama apa? La. Kata kedua ilaha. Kata ketiga illa. Kata keempat Allahu. Aslinya kan ada yang kelima. Ya. Khobarnya la kan? La ilaha isim la, terus khobarnya ini mahdzuf. Ya kan? Baru istisna illa, mustasnanya Allah. Artinya kan 5 kata. Ya kan? Dari 5 kata ini yang paling penting mempengaruhi benar tidaknya makna hakikat kalimat la ilaha illallah itu di kata yang mana? Di kata Allah atau di kata ilah atau di kata ilah atau di kata la? Ya. Di kata mana? Abu Bakar. Dari kata la, 5 kata ini, la ilaha illallah. Dari 5 kata ini, kata mana yang paling penting, yang paling mempengaruhi benar tidaknya hakikat la ilaha illallah? Apa Diska? Kata apa? Kata ilah. Diska tadi masalahnya sudah melihat itu, maaf telah butsani. Oh enggak ya, oh masya Allah. Ya. Kata ilah. Kata apa? Kata ilah. Kalau orang salah memaknai kata ilah ini fatal. Kenapa bukan kata Allah? Kenapa? Ya karena semua orang tahu kata Allah, ya kan? Semua orang tahu Allah. Sampai orang ateis pun tahu Allah, makanya dia menafikan. Makanya dia mengingkari, ya kan? Keberadaan Allah. Kalau Allah itu semua orang kenal. Fitrah itu. Tapi menentukan Allah itu sebagai ilahul haq, itu dia. Yang tidak semua orang. Ya. Al-matlabus tsani, topik yang kedua dari tamhid. Ini kita masih di pengantar ya. Pengantar aja panas begini. Pembahasannya sudah panas ini baru pengantarnya. Memang biasanya kalau pengantar itu panas ya. Nanti kalau sudah masuk ke isinya itu adem gitu kan. Isinya kan fadilah, 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 la ilaha illallah, kan adem gitu. Pengantar itu memang biasanya panas. Makna al-ilah, makna ilah. Inna ma'rifata makna kalimati ilahin, sesungguhnya mengetahui makna kata ilah dengan benar. Kenapa dalam terjemahan dikasih kata dengan benar? Karena kata ma'rifah itu mesti harus dengan maknanya benar. Tidak disebut ma'rifah kalau salah. Ya. Kalau salah disebut jahil, bukan ma'rifah.
Ya, bukan kearifan tapi kejahiliahan kalau salah itu. Ya, kalau batil, keliru, salah itu disebut jahil. Entah itu jahlun basit, ya, kejahilan yang ringan, atau jahil murakkab. Makanya ya, dalam menerjemahkan ma'rifah itu dikasih kata apa? Benar. Jadi jangan menerjemahkan sesungguhnya mengetahui makna kalimat ilah gitu saja. Nanti orang yang mengetahuinya dengan makna nanti orang yang mengetahui makna ilah dengan salah, dia juga mengklaim saya akan mengetahui makna ilah. Betul enggak? Tapi yang dimaksud di sini ma'rifah, sampai ke derajat makom apa? Sampai makom apa? Ma'rifat. Gitu. Bukan makom jahil, bukan makom jahil murakkab, bukan makom syak, ragu terhadap makna ilah, atau bukan pula ya sekedar dzon, prasangka, apalagi waham, salah sangka, bukan. Tapi ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan benar. Itu namanya ma'rifah. Mengetahui sesuatu dengan benar. Ya, jadi kalau ngakunya makom ma'rifat tapi sholatnya nggak benar, berarti belum makom ma'rifat itu. Ya, bacaan Qur'annya nggak benar, ngakunya sudah makom ma'rifat, oh, belum itu. Karena apa? Ma'rifat itu artinya apa tadi? Idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan benar. Jadi kata-kata benar itu sudah terkandung di dalam kata ma'rifah. Pentingnya mengetahui kosakata bahasa Arab itu. Makanya kalau kuliah bahasa Arab itu ada pelajaran kamus namanya. Ada pelajaran apa? Kamus. Ya kamus itu ada. Kamus Al-Qur'an ada. Mufradat Raghib Al-Asfahani, kamus hadis ada. Nihayah fi Gharibil Hadis. Ya, kamus akidah ada. Itu. Ada pelajaran kamus. Kamus bahasa Arab juga ada. Penting itu. Ya. Inna ma'rifata, sesungguhnya mengetahui dengan benar makna kalimat ilah, makna kata ilah, ruknun asasun, rukun asasi, rukun asasi, pilar utama, fi fahmi, dalam memahami makna kalimat tauhid, makna kalimat tauhid. Wa bisababil khata'i, dan karena kekeliruan, dan disebabkan kekeliruan fi fahmi hadil kalimah, dalam memahami kata ilah ini, yahsulul khata'u, akan terjadi kekeliruan juga. Terjadi kekeliruan pula fi fahmi kalimat tauhid, dalam memahami kalimat tauhid. Qala al-muallimi, berkata al-muallimi, al-jahlu bi makna al-ilah, ketidaktahuan terhadap makna ilah dengan benar, yalzamuhul jahlu bi makna kalimat tauhid la ilaha illallah, berkonsekuensi kepada kejahilan, ketidaktahuan terhadap makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Walladzi tadullu alaihi syawahidul lughah, dan yang ditunjukkan oleh syawahid, dalil-dalil bahasa. Cakep ya bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab itu perkata aja ada dalilnya.
Bahasa Arab itu per kata aja ada dalilnya. Ini kata bahasa Arab atau bukan, ada dalilnya. Maknanya demikian atau bukan, ada dalilnya itu. Kalau bahasa Indonesia ada nggak? Ada yang pernah kuliah bahasa Indonesia nggak? Hah? Jadi kata ilah itu asli kata bahasa Arab ataukah serapan? Itu ada dalilnya. Kalau kata asli maka makna aslinya apa? Kalau kata serapan maka maknanya apa? Ada dalilnya itu. Anal ilaha, bahwa ilah, dan berdasar yang ditunjukkan oleh dalil-dalil bahasa, anal ilaha, bahwa ilah itu huwal ma'budu. Maknanya adalah apa? Al ma'budu, yang diibadahi, yang diberikan kepadanya ibadah. Li'annal ilaha, karena kata ilah dalam bahasa min, dari alihayak lahu, dari alihayak lahu, seperti sami ayasma'u, ay abada ya'budu, yang artinya abada ya'budu. Apa abada ya'budu? Beribadah, beribadah. Ya. Wa alaihi, atas dasar itu, fa ilahun, maka kata ilahun itu fi'alun, wazan apa? Ilahun wazan apa? Fi'alun, bimakna, yang bermakna maf'ulun. Bermakna apa? Maf'ulun, ma'luhun. Apa? Ma'luhun. Alihayak lahu ilahatan, ya, huwa alihun wa dzaka ma'luhun. Ya kan? Iya. Abada ya'budu ibadatan, fahuwa abidun wa dzaka ma'budun. Ada perdebatan dalam masalah ini? Ada perselisihan ulama dalam masalah ini? Kata Syekh, wa hadza ijma'un min ahli lughati. Dan ini merupakan ijma' para ahli bahasa Arab, bahwa ilah itu bermakna ma'luh, bermakna ma'budun. Apa ilah artinya? Yang diibadahi. Ini ijma' kalangan ahli bahasa. Ya. Qala Ibnu Jaririn, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya, penulis kitab tafsir yang paling lengkap sementara, ya, dari kalangan salaf. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari kan termasuk tiga generasi awal, ya. Kalau tidak salah, ya kan? Tahun berapa beliau? Tahun 200 sekian, dan sebelum 300 atau tahun 300? Sebelum 300. Santri itu harus punya tafsir Ibnu Jarir, ya. Tapi harus belajar tafsir Muyasar dulu sampai selesai.
Fa in qala, kalau dia bertanya, madalla ala anal uluhiyata hiyal ibadatu. Apa dalilnya bahwa uluhiyah itu artinya ibadah? Wa annal ilaha huwal ma'budu, dan bahwasanya ilah itu artinya yang diibadahi. Uluhiyah itu artinya ibadah, ya, dan ilah itu artinya yang diibadahi. Apa dalilnya? Wa annalahu aslan fi fa'ila yaf'alu, dan bahwasanya dia memiliki apa? Memiliki tasrif. Memiliki tasrif aslan, memiliki tasrif, memiliki kaidah tasrif fa'ila yaf'alu. Bahwasanya dia memiliki kaidah tasrif. Mana dalilnya? Kata Ibnu Jarir, qila, kita jawab, la tamanu'a, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada silang pendapat, tidak ada perselisihan bainal Arab, di antara bangsa Arab, fil hukmi liqaulil qail, dalam memvonis, liqaulil qail, ucapan seseorang, yasifu rajulan biibadatin, menyebut orang lain yang sedang beribadah, wa yatlubu ma'indallahi jalla dzikruh, serta meminta apa yang ada di sisi Allah azza wajal, menyebutnya dengan kalimat ta'allaha fulanun, ta'allaha fulanun. Jadi bangsa Arab kalau ngelihat orang sedang beribadah, ngelihat orang sedang minta, sedang berdoa kepada Allah, maka mereka tidak akan menentang, ya, bisihati, tidak akan menentang kebenaran kalimat menyebut orang itu apa? Ta'allaha fulanun, orang itu sedang berta'alluh. Orang itu sedang apa? Berta'alluh. Kok dalam bahasa Indonesia jadi takluk ya? Ibadah maknanya apa? Takluk. Atau takluk itu dari kata ta'allaqah, dari kata ngain lam qaf, atau dari kata ta'alluh. Ada dua kemungkinan, ya. Yang pasti, ya, takluk itu berarti bukan apa? Bukan asli bahasa Indonesia. Karena kalau nggak berasal dari kata ta'allaqa, ain lam qaf, ya, yang artinya mengandalkan, bergantung, atau dari kata ta'allah, ya, ta'alluh, yang artinya apa? Beribadah, taat, patuh. Jadi bangsa Arab tidak akan mengingkari kebenaran sebutan bagi orang yang sedang beribadah atau sedang berdoa kepada Allah dengan sebutan apa? Ta'allaha fulan, fulan sedang berta'alluh. Wala khilafah, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apa maknanya? Maknanya di kalangan bangsa Arab tanpa ada perbedaan pendapat, tanpa diperselisihkan, tanpa diperdebatkan bahwa ta'allaha itu artinya beribadah, berdoa, ya. Ilah artinya yang diibadahi. Ini tidak ada perbedaan pendapat artinya. Tidak ada silang pendapat akan kebenaran, ya, sebutan ta'allaha fulan bagi orang yang sedang beribadah atau berdoa minta kepada Allah. Nah, khilafah, tidak ada silang pendapat.
di catatan kaki. Tafsir At-Tabari. Wa qad 'allaqa al-Ustadz Mahmud Syakir ala qawlihi la tamanu'a ay la ikhtilafa bainahum. Artinya la tamanu'a, ya, dalam kalimat Ibnu Jarir tadi, ay la ikhtilafa bainahum, tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada perselisihan di antara mereka. Yad'u ba'dhum ila daf'i ma yaquluhu al-akhar, di mana sebagian mereka, ya, mengucapkan kalimat yang menolak, membantah ucapan yang lain, ucapan orang lain. Tidak ada pertentangan. Ijma' ini. Kemudian di situ dikatakan wangzur aidha, ya, periksa juga, baca juga, rujuk juga ke Taisir Al-Azizil Hamid. Taisir Al-Azizil Hamid syarah kitab Tauhid. Di sana juga dibawakan oleh penulisnya Sulaiman bin Abdullah bahwa ilah itu bermakna apa? Ma'bud, yang diibadahi. Ijma', kata beliau. Di sana dibawakan. Nah ini, ya, Syekh tidak bawakan perkataan Taisir Al-Azizil Hamid, ya, supaya orang tidak menuduh yang menerjemahkan ilah itu dengan ma'bud, yang diibadahi itu hanya Wahabi saja. Emangnya Ibnu Jarir Wahabi? 1000 tahun sebelum Wahabi lahir, Ibnu Jarir sudah wafat. Ya, memang Muhammad bin Jarir At-Tabari itu Wahabi, berarti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tafsir Wahabi. Kenapa kalian pakai tafsir Wahabi? Semua orang yang nuduh Wahabi kan pakai tafsir Ibnu Jarir. Karena sekarang ini nasallahu salamal afiyah, ya, sekarang ini fenomena ini dimunculkan oleh bahkan sebagian yang mengaku dirinya ahlu sunnah, sebagian mengaku dirinya bermadzhab hambali, sebagian mengaku dirinya salafi, ya, bahwasanya pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah seperti ini itu adalah hanya pendapatnya kaum Wahabi. Tidak ada ulama yang mendahuluinya, ya, alias apa? Bid'ahnya kaum Wahabi. Tapi mereka kan malu-malu kucing mau mengatakan bid'ahnya kaum Wahabi gitu. Masa saya ngaku salafi menuduh Wahabi bid'ah gitu, ya. Jadi sebenarnya mereka mau mengatakan itu bid'ahnya Wahabi, tapi malu. Lain kalau dengan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Sufiyah, ya kan? Orang-orang kuburiyun, mereka, ya, konsisten dengan kaidahnya, karena itu merupakan pendapat yang dicetuskan oleh Wahabiyin. Tidak ada ulama-ulama sebelum mereka yang berpendapat seperti itu, katanya, maka berarti itu bid'ah, ya, bid'ahnya Wahabi, dan itu bid'ah kubro. Bid'ah kubro. Kenapa? Karena satu, berkaitan langsung dengan apa? Syahadat la ilaha illallah yang merupakan asas agama. Yang kedua, berakibat kepada apa? Berakibat kepada status orang muslim atau kafir, muslim atau musyrik. 3, berkaitan dengan apa? Peperangan, jihad. Karena perang dan jihad itu kan dibangun di atas apa? Syahadat la ilaha illallah. Makanya dikatakan bid'ah kubro. Oleh apa? Oleh para ubadul kubur, para kuburiyun, para sufi, Jahmiyah, Asy'ariyah dan semisalnya. Murji'ah, Gulat, Murji'ah ekstrim. Tapi kalau fenomena ini kemudian digelontorkan, diomongkan oleh sebagian orang-orang yang ngakunya salafi, ngakunya ahlu sunnah, ngakunya bermadzhab hambali, ini ironis sekali. Ya, dia nggak piknik ke apa? Perpustakaan Wahabi. Pikniknya ke perpustakaan Asy'ariyah. Pikniknya ke perpustakaan Sufi. Ya.
Pikniknya ke perpustakaan yang cari wali-wali, yang cari-cari Khidir, cari-cari Nabi Khidir, cari-cari apa? Pikniknya ke sono, bukan piknik ke perpustakaan Wahabi. Ngakunya Salafi, ngakunya mazhabnya Hambali, nggak piknik ke perpustakaan Wahabi dia. Coba ini yang dibawakan di sini, kan bukan ulama Wahabi kan? Ya 1000 tahun sebelum Wahabi lahir sudah wafat ini Ibnu Jarir Tabari mengatakan apa? Ijma kalau ilah itu maknanya apa? Ma'bud yang diibadahi. Ijma itu artinya kalau yang menafsirkan lain berarti dia menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma. Dan masih banyak selain Ibnu Jarir yang mengatakan ijma, masih banyak. Disebutkan oleh Sulaiman bin Abdullah dalam kitab Taisir Azizil Hamid itu, di jilid dan halaman yang disebutkan itu. Banyak di sana. Ya. Nah, cobalah antum nulis. Ya. Syahadat la ilaha illallah, nulis tentang tauhid ya, tanpa menyertakan kutipan dari ulama-ulama Wahabi. Supaya apa? Supaya mereka nggak bisa mengatakan ini kitab Wahabi. Wa ala hadza, di atas makna ini, di atas kesepakatan ini, tawarada aimmatul lughah, ya, turun temurun aimmatul lughah, para pakar bahasa Arab menjelaskan di atas ijma ini, ya, di atas makna ini, makna yang disepakati ini, para pakar bahasa Arab turun temurun menjelaskan makna ilah. Qala Ibnu Farisin, berkata Ibnu Faris. Ibnu Faris juga ya wafatnya berapa ratus tahun sebelum Wahabi lahir. Aliha ilahatan ka'abada ibadatan. Aliha ilahatan, seperti abada ibadatan. Ini semakna. Aliha ilahatan semakna dengan abada ibadatan. Jadi ilaha maknanya ibadah, ilah maknanya ma'bud. Wal muta'allihu isim fa'il dari ta'ala ya ta'allahu, isim fa'il. Muta'allihu muta'abbidu, orang yang beribadah. Muta'allih itu orang yang beribadah. Wa bidzalika, kata beliau, dengan pecahan-pecahan, dengan tasrif-tasrif itu, summiyal ilahu, kata ilah disebut kata ilah. Dengan tasrif-tasrif itu dan makna-makna itulah disebut kata ilah. Jadi ilah artinya apa? Yang diibadahi, al-ma'bud. Wa qala aidha, beliau juga mengatakan al-hamzatu wal lamul ha. Ilah itu atau aliha, ilahatan, uluhiyatan, wa ilahatan. Ilah itu tersusun dari berapa huruf? Ilah, aliha tersusun dari berapa huruf? 3, yaitu apa? Hamzah, kemudian lam, kemudian ha. Aslun wahid. Hamzah, lam, ha. Ini merupakan akar kata. Akar kata yang benar di dalam bahasa Arab. Jadi bukan serapan. Bukan apa? Serapan. Akar kata yang benar dalam bahasa Arab, ya, yang otentik, yang apa namanya? Tulen dalam bahasa Arab. Wa huwa ta'abbudu, yang artinya apa? Ta'abbud. Apa ta'abbud? Ngibadah. Artinya beribadah. Fal ilahu, jadi ilah yang diibadahi itu adalah Allah Ta'ala, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumya bidzalik, kenapa Allah disebut ilah? Kenapa Allah disebut ilah?
Li'annahu ma'budun. Karena Allah itu yang diibadahi. Karena Allah itu yang diibadahi. Diberikan kepadanya ibadah. Wa yuqal, dikatakan, orang Arab katakan ta'allahar rajulu. Laki-laki itu sedang berta'alluh idza ta'abbada. Kalau dia beribadah. Jadi bangsa Arab menyebut orang yang beribadah itu dengan kalimat apa? Ta'allaha fulan, ta'allaha rajul. Wa qala Ibnu Sidah, ada yang menyebutnya Sidah, ada yang membaca Ibnu Sayyidihi. Wallahu a'lam. Kalau seingat saya lebih banyak guru-guru bilangnya Ibnu Sidah. Ibnu Sidah. Al-ilahu, ya kan tulisannya begitu aslinya kan? Kan ilahu, hamzah, kemudian lam, lamnya mat apa enggak? Ilahu, la ilaha, lamnya mat kan? Ya, mat. Kemudian baru ha. Berarti kalau dipecah tulisannya kan seperti ini. Al ilahu, betul nggak? Kata ilahun kalau dikasih al jadinya al ilahu. Tulisannya kan begitu. Lamnya mat. Al ilahu. Allahu azza wajal. Al ilahu itu Allah azza wajal. Wa kullu ma tukhidha min dunihi ma'budan, dan apa saja selain Allah, min duni, apa saja selain Allah, tukhidha ma'budan, apa saja selain Allah, setiap apa saja selain Allah yang diibadahi, yang dijadikan ma'bud, yang diibadahi, ilahun inda mutakhidhihi, itu adalah ilah bagi yang beribadah kepadanya. Paham? Al-ilahu Allah. Dan setiap apa saja selain Allah yang diibadahi, maka itu disebut apa? Ilah. Maka itu adalah ilahnya yang beribadah kepadanya. Yang beribadah kepada setan, ilahnya siapa? Setan. Yang beribadah kepada hawa nafsu, ilahnya hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wa may yattakhidh syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Innahum yattakhidhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya kan? Karena yang diibadahi siapa? Setan. Maka ilahnya siapa? Setan. Kemarin dalam tafsir, idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Aisyah, kamu bilang sama umatmu, ya, jadikan aku dan ibuku dua ilah min dunillah, selain Allah. Jadi al-ilah itu Allah. Al-ilah itu hak Allah. Tapi setiap apa saja yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah ilah bagi yang beribadah kepadanya. Jadi kalau dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, berarti ilahnya ada berapa? Dua. Ya, kalau dia beribadah kepada jin, beribadah kepada pohon keramat, beribadah kepada kuburan keramat, beribadah kepada batu keramat, juga beribadah kepada Allah, ilahnya ada berapa? Banyak. Ilahnya ada berapa? Banyak. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Qalu a inna latariku alihatina, pakai jamak karena ilahnya apa? Banyak. Li syairim majnun. Wal jam'u alihatun, jamaknya ilah itu alihatun. Wal ilahatu wal aluhatu wal uluhiyatu, ilaha, aluha, fa'ulah.
Wa uluhiyatun. Al-ibadatu artinya ibadah. Artinya apa? Ibadah. Ini kata siapa? Ibnu Sina. Wa qala fil qamus, demikian juga di dalam Al-Qamusul Muhit. Ya, Fairuz Abadi. Ini juga lahirnya berapa? 700 tahun sebelum kelahiran Wahabi. Ya, Ibnu Fairuz, penulis kitab Qamus Al-Muhit. Ya, 700 tahun sebelum Wahabi lahir udah mati. Apa nerjemahkan ilah? Aliha ilahatan wa aluhatan wa uluhiyatan, abada ibadatan. Artinya beribadah. Wa minhu lafdzul jalalah, dari kata ini diambil lafaz al-jalalah, diambil kata Allah. Wa asluhu, akar katanya ya wazannya ilahun ka fi'alun, seperti fi'alun. Bimakna ma'luhun, yang artinya yang maknanya ma'luhun, maf'ulun, ma'luhun. Wa kullu ma tukhidha ma'budan ilahun inda muttakhidhihi. Dan setiap apa saja yang diibadahi, maka itu adalah ilah bagi yang mengibadahinya. Bayyin al-ilahata wal uluhiyata wal apa ini? Ulahaniyah bidhamm. Ya wallahu alam. Ya. Nanti saya cek lagi. Ada nunnya ini kan di sini kan? Ulahaniyah bidhamm. Summa qala, kemudian beliau mengatakan wa ta'alluhu at-tanassuku wa ta'abbudu. Ta'alluh itu artinya apa? Tanassuk wa ta'abbud, bermanasik dan beribadah. Tanassuk itu bisa maknanya manasik, bisa maknanya menyembelih hewan kurban. Bisa maknanya menyembelih hewan kurban. Ya. Subhanallah. Ini di catatan kaki nomor 4. Wa qala Az-Zabidi, berkata Az-Zabidi dalam Tajul Arus, ya, kamus bahasa Arab. Ay ma'budun, ilah bimakna ma'bud. Ilah itu artinya ma'budun, yang diibadahi. Ka qaulina imamun, seperti perkataan kita imam, fi'al bimakna maf'ul. Li'annahu mu'tammun bihi, karena imam itu diikuti. Karena imam itu diikuti. Belum selesai ya. Ini kutipan-kutipan dari para ulama dan para ahli bahasa tentang makna apa tadi? Makna ilah. Tentang makna ilah, dan bahwasanya itu ijma', artinya ilah itu maknanya apa? Al-ma'bud, yang diibadahi, yang diberikan ibadah kepadanya. Ya. Ini ijma'. Ya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.